warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti yang lainnya nanti nyusul. Kalau enggak nanti rekaman ini nanti saya share aja. Jadi pertemuan hari ini kita kemarin kan kita udah belajar ngitung-ngitung ya. Dan kemarin banyak yang salah. Nah, kemarin kan kita belajar tentang investasi. Untuk materi yang UTS sampai UAS nanti kita lebih banyak ke teori, jadi kita lebih banyak ke pasar modal. Sebenarnya kalau misalkan keadaannya tidak seperti sekarang, saya maunya langsung ke sekuritas. Jadi kita langsung praktek di situ. Gimana sih menjual saham, pada saat menjual saham itu kapan, membeli kapan, terus nanti grafiknya bagaimana. Nah itu kan kita harus lihat langsung. Kalau kita hanya teori itu ya agak susah ya. Tapi mudah-mudahan nanti misalkan Juni sudah bisa rekam lagi, nanti mungkin hari apa nanti kita bisa praktek di sekuritas. Dulu waktu saya ngambil materi ke pasar modal, saya juga pernah ya. Jadi saya mendatangi di, kalau dulu ada Trimegah Securities, tapi nggak tahu sekarang ya. Kita di sana kita bisa melihat di komputer masing-masing, kita bisa melihat, menganalisa gitu ya. Oke lah, itu cerita saja. Jadi kita mulai. Jadi secara umum itu untuk memprediksi pergerakan saham itu bisa menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Di-mute dulu ya, nanti kalau bertanya baru diaktifin mikrofonnya. Nah, untuk yang sekarang kita mempelajari analisis teknikal. Analisis teknikal itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Analisis teknikal, nah ini. Yang berdasarkan ada waktu ke waktu. Dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Biasa teman-teman kan sering melihat di televisi ya. Analisis saham sekarang, saham ini gitu kan. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa lebih melihat lagi di TV atau di YouTube kan banyak ya. Tapi nanti misalkan kita ada waktu, nanti kalau bisa kita langsung ke sekuritas ya. Analisis teknikal itu juga didefinisikan oleh Mayer sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi saham itu ada permintaan dan penawaran. Ya. Seperti barang atau jasa. Nah, untuk analisis fundamental nanti akan kita pelajari minggu depan. Itu berdasarkan pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan industri. Seperti sekarang ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor fundamental ya. Ekonomi sekarang sangat lesu sekali, jadi sangat berpengaruh ke pasar saham. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pada diem ya. Oke, berikutnya asumsi apa sih yang mendasari analisis teknikal? Jadi analisis teknikal mereka tidak perlu melakukan analisis secara ini ya. Analis teknikal mereka tidak perlu melakukan analisis terhadap variabel ekonomi dan variabel perusahaan untuk mengestimasi nilai saham. Karena informasi harga saham di masa lalu sudah bisa dipakai untuk mengestimasi harga saham di masa mendatang.
Menurut teman-teman kan nggak bisa ya kita mengestimasi sekarang, misalkan sekarang kan lesu. Kita nggak bisa memprediksi sekarang untuk kedepannya nanti berakhirnya pandemi kapan, kan kita nggak bisa ya memprediksinya. Soalnya kan belum tentu bulan Agustus atau September itu akan normal lagi, karena semua tergantung dengan ekonomi kita ya. Lively mengemukakan beberapa asumsi yang mendasari. Yang pertama adalah nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Itu jelas ya, sangat jelas. Yang kedua, interaksi permintaan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu faktor rasional maupun faktor yang irasional. Berikutnya, harga sekuritas secara individu dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Kalau seperti ini, yang relatif panjang seperti ini ya, untuk masa sekarang itu kita nggak bisa memprediksi. Ya, kita nggak bisa. Karena dulu kan tahun 2019 itu pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi ya. Nah, mana kita tahu kita akan terkena kondisi seperti ini kan, kita nggak bisa memprediksi ya. Dulu kan taunya China, tapi ternyata seluruh dunia ikut terkena efek dari pandemi yang berakibat ekonomi sekarang semakin memburuk, bahkan nanti akan mencapai minus itu ya. Berikutnya adalah tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran, di mana hubungan tersebut dapat dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Nah, ini juga permintaan penawaran. Ya, dari keempat asumsi itu, asumsi yang paling bisa diterima oleh analisis teknikal, ini tidak ada di situ ya. Nanti materinya saya share juga. Jadi asumsi yang paling bisa diterima oleh analisis teknikal maupun bukan analisis teknikal, termasuk teman-teman itu bisa ya menganalisis ya. Jadi setelah nanti mempelajari materi saya, berminat Pak, saya mau bermain saham, boleh nggak apa-apa. Nanti dari sini kan kalau teknikal itu secara grafis ya. Nah, itu adalah asumsi pertama dan kedua, di mana semua pihak bisa menerima asumsi bahwa nilai produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ya, semakin banyak saham dijual, ya kan, semakin banyak harga semakin menurun, ya. Penawaran juga begitu, berbanding lurus. Nah, berikutnya ini grafik ya. Ini grafik penyesuaian harga saham akibat masuknya informasi baru. Jadi harga keseimbangan lama, ini ada harga keseimbangan. Jadi para analisis teknikal mengidentifikasi tren perubahan harga untuk mengambil tindakan mencari keuntungan. Jadi pada saat harga itu turun, itu kita harus membeli. Ya, pada saat harga naik, nah ini pada saat harga naik berarti kita harus menjual, begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, saya lanjutkan. Keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Jadi, para analisis teknikal percaya bahwa untuk memperoleh abnormal return, seorang investor harus mampu mendapatkan informasi secara lebih cepat dibanding investor lain dan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam tindakan membeli atau menjual saham sehingga investor dapat
memperoleh keuntungan. Jadi pada saat turun dia beli, pada saat dia naik dia harus menjual. Nah, data-data yang dipakai oleh para analisis teknikal adalah data pasar atau market data yang bersifat sebagai data historis, seperti misalkan data harga saham, volume perdagangan, dan informasi perdagangan lainnya. Jadi bagi para analisis teknikal, dengan menggunakan data-data pasar, investor hanya perlu mengidentifikasi bagaimana kecenderungan pergerakan harga saham dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan membeli atau menjual saham untuk memanfaatkan waktu penyesuaian harga saham sehingga bisa memperoleh keuntungan. Nah, investor kan selalu ingin mendapatkan gain ya atau keuntungannya. Berikutnya, di samping keuntungan, analisis teknikal juga menimbulkan kritik terutama terkait dengan asumsi yang mendasari dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Ya, ini di sini sudah ada ya. Yang berikutnya adalah kritikan yang paling tajam muncul dari penganut hipotesis efisiensi pasar yang sama sekali tidak percaya bahwa harga saham di masa datang akan mempengaruhi pergerakan harga saham masa lalu. Jelas, ya, seperti 2019 harga sahamnya bagus, ya, pergerakannya. Nah, kita kan nggak menyangka sekarang ya, sekarang akan terjadi krisis seperti ini, ya. Itu di luar dari prediksi kalau kita menggunakan analisis teknikal. Terus berikutnya adalah kritikan yang berkaitan dengan keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Itu nggak bisa ya. Sedangkan seperti pemilihan umum, itu kan hanya berapa bulan saja ya. Itu bisa menggoyahkan pasar modal di Indonesia. Jadi misalkan modal menghendaki yang memenangkan pemilih itu si A, ternyata yang menang itu si B, itu pasti akan berpengaruh di pergerakan harga saham. Sampai sini ada pertanyaan? Kok diem ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Bentar, tak foto dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, di sini teknik dari analisis teknikal. Yang pertama adalah the Dow Theory. Sudah pernah dengar nggak? Dow Jones itu ya. The Dow Theory itu, ya, nanti teman-teman bisa mungkin menambah referensi lagi ya, misalkan masih lebih ingin memahami lagi tentang pasar modal ya. Jadi itu dikemukakan oleh Charles Haddow, sehingga disebut dengan teori The Dow Theory pada tahun 1800-an. Jadi teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Nah, teori ini dikelompokkan menjadi 3. Enggak ada ya. Primary trend. Apa itu primary trend?
primary trend itu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama. Primer. Secondary trend atau intermediate trend itu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Misalkan primary trend dalam waktu 10 tahun. Nah, secondary itu berarti pergerakan dalam masa 10 tahun itu. Yang berikutnya adalah minor trend atau day to day move. Merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Ya, setiap hari itu selalu terjadi fluktuasi harga. Biasanya harga saham itu dibuka hari Senin tepat jam 8 tepat. Kalau teman-teman mau membeli atau menjual tuh hari Senin, ya. Di situ nanti transaksinya di securities. Nanti untuk transaksi jual untuk uangnya itu nanti di bank yang ditunjuk oleh securities tersebut. Biasanya itu Bank Mandiri ya, tapi bisa juga bank lainnya. Nah, nanti kalau hari Jumat akan ditutup jam 15.00. Jadi misalkan, wah ini saya pas dapat untung ini ya cepat-cepat di sana. Nah, nanti Pak saya mau jual. Nah, ternyata banknya udah tutup ya, berarti nanti nunggu hari Senin baru ditukar di bank. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ya. Ini yang pergerakan harga saham menurut Dow teori. Ya. Oke. Ini primary trend. Terus masanya di dalam masa primary itu ada secondary trend. Terus setiap harinya itu minor trend. Oke, berikutnya ini nggak ada di sini ya. Untuk menggambarkan pola pergerakan harga saham dalam primary trend, dalam The Dow Theory dikenal dua istilah utama. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Bull market dan bear market ya. Bullish ya. Bull market itu pasar dalam kondisi yang bergairah. Ya, seperti tahun lalu 2018, 2019 itu pasar modal kita sangat bergairah. Tapi kalau pasar lesu atau bear market yang seperti sekarang ini, ya, seperti sekarang ya, yang sekarang Indonesia kena krisis pandemi ini ya. Jadi bull market itu terjadi ketika pergerakan harga saham dalam primary trend cenderung bergerak naik. Nah, ini ada gambarnya naik ya, bergerak naik. Tetapi kalau bear market itu pergerakan harga saham dalam primary yang cenderung akan menurun, ya, karena dia lesu, turun kan jadi lesu minus ya akhirnya ya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya adalah yang kedua ini chart ya. Nah, ini dulu ya. Berikutnya adalah rata-rata bergerak atau moving average. Ya, moving average itu adalah teknik yang dipakai dalam analisis teknikal untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham baik saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Nah, tujuannya apa untuk teknik seperti ini? Jadi tujuannya adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Jadi data yang dipakai untuk teknik ini adalah data harga penutupan saham, closing price, ya, ditutup biasanya di hari Jumat, ya, untuk waktu tertentu. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari metode rata-rata bergerak bahwa investor dianjurkan untuk membeli saham jika yang pertama adalah garis rata-rata bergerak secara datar ya, dan harga saham melampaui garis tersebut. Itu
itu kita harus membeli. Berikutnya adalah harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Di bawah tapi dia cenderung menaik. Kita harus membeli. Berikutnya adalah harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ini sebenarnya kalau kita langsung praktek di securities, enak ya, kita tinggal lihat di papan layar, kita lihat di situ. Ya. Kita membayangkan dulu aja. Berikutnya adalah investor disarankan menjual saham jika harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Ya. Yang kedua, harga saham bergerak naik ke atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Ya, jadi turun baru kita jual. Berikutnya adalah harga saham yang cenderung mengalami kenaikan atau berada di bawah garis rata-rata bergerak, tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Ya, ini kayaknya ada ya. Oh, belum ke sini. Nah, berikutnya adalah dengan metode relative strength. Ya. Teknik ini digunakan untuk menganalisis saham individual atau saham dalam industri. Ya. Jadi dia menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Jadi dalam relative strength, jika terjadi tren pergerakan saham yang meningkat, maka bagi investor, pergerakan seperti ini merupakan signal akan terjadinya peningkatan rasio saham dibanding indeks pasar. Ya, jadi jika trennya pergerakannya itu meningkat, maka signalnya terjadi peningkatan rasio harga saham. Hal ini merupakan indikasi bahwa saham tersebut akan memberikan return yang melebihi return pasar dan menarik investor untuk menjadikan sebagai alternatif investasi yang baik. Di samping itu, penggunaan metode ini atau relative strength bisa digunakan sebagai dasar menentukan sektor-sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan. Investor akan bisa menentukan seberapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada saham pada industri yang bersangkutan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Oke, berikutnya adalah trading rule ya atau peraturan perdagangan dalam analisis teknikal. Nah, ini sebenarnya yang saya mau dipraktekkan di securities ya. Sebenarnya di Uniba ada ya kalau nggak salah itu ya. Dalam praktek, para analisis teknikal biasanya membuat suatu aturan perdagangan atau trading rules yang bisa dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Ya. Tren penurunan harga saham atau decline trend akan mencapai titik terendah atau drop point yang kemudian dilanjutkan dengan terjadinya tren peningkatan atau rising trend harga saham. Jadi situasi pada saat pergerakan harga saham mencapai titik terendah dan mulai meningkat, maka ini merupakan signal untuk melakukan pembelian saham. Ya, sampai di sini paham nggak? Kok diem? Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Oke, bentar. Lanjut, Pak. Oke, paham ya? Berikutnya adalah tren peningkatan harga saham tersebut akan mencapai puncak pada saat harga saham mencapai titik puncak atau peak point. Dalam situasi seperti ini, analisis teknikal biasanya akan menahan saham yang dimiliki. Jadi pada saat puncak, dia tidak mau menjual, rugi ya. Ya, jadi pada saat terendah aja dia membeli. Pada saat meningkat dia tidak mau menjual dulu. Nah, dalam situasi ini analisis teknikal biasanya menahan dulu untuk dijual di kemudian hari. Tren berikutnya adalah tren pergerakan harga saham yang mendatar atau flat trend. Pada saat ini para analisis teknikal bisa saja menjual sahamnya. Tetapi di satu sisi mereka mungkin berharap akan terjadi lagi tren peningkatan. Ya. Jadi ini kita nggak tahu ya mau dijual atau enggak. Jangan-jangan nanti kalau kita jual nanti dia harganya malah naik lagi ya, gitu kan biasanya gitu kan. Sehingga mereka lebih memilih untuk menahan saham dan tidak segera dijual. Tetapi jika di akhir tren mendatar ya, pada tren mendatar ternyata diikuti tren menurun harga saham. Jadi setelah mendatar terus turun, maka analis teknikal akan ini merupakan signal untuk menjual saham. Jadi menghindari kerugian terus. Lah ini sudah turun, berarti akan turun terus dia kan. Nah, akan turun terus. Belum tentu nanti naiknya kapan gitu kan. Pada saat akan turun sedikit itu dia langsung opsi untuk menjual. Itu ya. Jadi teman-teman yang mau main saham itu seperti itu. Ya. Tapi biasanya saham-saham yang perusahaan baru itu biasanya kadang harganya langsung meningkat, kadang biasanya tiba-tiba kita taunya segini tapi tiba-tiba turun gitu ya. Tapi kalau mau tetap stabil itu biasanya kita membeli saham dari saham blue chip. Ya, blue chip itu perusahaan-perusahaan gede kayak Telkom, bank gitu ya. Bank BNI, Bank BRI itu sudah pasti ya. Oke. Berikutnya ini sudah. Oke, tetapi jika pada akhir tren mendatar ternyata diikuti tren ini sudah tadi ya, maka akan dijual lagi. Sinyal untuk membeli saham akan terjadi lagi ketika tren penurunan sudah mencapai titik terendah dan diikuti peningkatan ya. Jadi pada saat dia turun terus ya, kita nggak tahu turunnya itu sampai kapan. Nah, ternyata kita masih tunda, ternyata besoknya dia sudah naik ya. Nah, kita harus secepatnya kita harus membeli gitu loh. Itu kan taktik untuk seorang analis teknikal itu seperti itu ya, teman-teman. Nanti kalau lihat di gambar itu ya, sering lihat TV atau YouTube itu kan nanti lebih ngerti. Oke. Berikutnya adalah ini ya. Ini metode grafik ini berarti ya. Oke. Metode pengeplotan grafik ya. Kalau di sini cat pola pergerakan harga saham ya. Jadi teknik ini dengan menyusun grafik chart dari pergerakan saham secara individual selama waktu tertentu. Nah, di sini ada bar chart ya. Ini grafik batang. Jadi grafik ini adalah memudahkan analis untuk secara visual dapat mengamati informasi dari suatu kisar perdagangan atau trading range pada suatu periode tertentu yang dianalisis. Nah, di sini ada harga saham ya, horizontalnya, vertikalnya adalah waktu. Jadi bagian terpenting dari grafik ini adalah identifikasi dari harga pembuka. Nah, di situ harga pembukanya berapa, Mas? 5.000 ya? 5.000.
Ya, dan harga penutup. Penutupnya hampir 5.000 ya. Ini dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, harga pembuka itu memiliki arti penting. Kenapa? Karena dia mencerminkan psikologi dari para pelaku pasar sebagai awal dari sesi perdagangan. Nah, kalau harga penutup itu arti pentingnya karena mencerminkan pedagang dan investor yang bersedia mengambil posisi overnight. Nah, bar chart ini biasanya juga disertai dengan bar chart tambahan di bagian bawah yang menunjukkan volume perdagangan. Nah, ini ada ya di sebelah kanan ya, volume perdagangan harga saham. Nah, di situ ada. Berikutnya adalah nih, point and figure chart. Nah, di sini adalah dia menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Jadi volume perdagangan saham tidak dimasukkan dalam chart jenis ini. Volume nggak ada ya, cuma harga dan waktu ya. Ya. Grafik poin dan gambar terdiri dari kotak-kotak yang mencerminkan himpunan pergerakan harga tertentu di mana ada yang mencerminkan penurunan maupun peningkatan. Nah, ini ada XXX, ada 000, ya ada naik, ada turun. Nih. Di sini nggak lengkap ya. Berikutnya adalah grafik garis atau line chart. Line garis ya. Grafik ini menggambarkan harga penutupan saja, Mas. Ya, harga penutupan. Harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan itu diabaikan dalam penyajian grafis. Jadi garis disusun dalam bentuk kontinu yang menghubungkan harga penutup antar interval waktu secara berurutan. Nah, tetapi grafik garis ini sangat berguna untuk apa? Jadi yang pertama adalah harga tertinggi dan terendah itu diabaikan sehingga sebagian kegaduhan random. Jadi terlalu banyak garis ya. Kita kan jadi bingung ya. Yang terjadi selama sesi perdagangan itu dapat dihilangkan. Berikutnya adalah fokus pada pertimbangan harga penutup yang menampilkan grafik garis yang lebih bersih dan untuk melihat tren yang terjadi. Trennya gimana antara harga penutup di hari Senin sampai hari Senin, Selasa sampai ini gimana penutupannya ya di sesi siang, sesi sore biasanya jam 4 ya. Jam 4 kalau Senin sampai Kamis, kalau Jumat jam 3. Nah, itu gimana? Trennya zigzag atau naik atau turun ya. Di situ kita bisa melihat. Terus berikutnya adalah harga penutupan juga sangat penting sebagai dasar pertimbangan karena mencerminkan hanya para pelaku pasar yang benar-benar dipersiapkan untuk memegang sekuritas melampaui semalam atau overnight atau melampaui seminggu over a weekend ya. Jadi sebagai dasar pertimbangan saja. Yang terakhir adalah grafik garis ini memungkinkan pengeplotan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada grafik batang. Batang karena terlalu banyak itu yang ada pembuka, penutup, ada harga saham dan sebagainya ya, itu kita jadi bingung. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Oke, berikutnya ini rata-rata bergerak ya. Berikutnya adalah grafik kandil atau candlestick chart. Jadi grafik ini hanya mencerminkan fenomena jangka pendek. Kemampuan peramalannya juga relatif pendek, yaitu kurang dari 10 hari. Ya. Nah, informasi yang disajikan dalam penggrafikan kandil ini identik dengan grafik batang. Grafik batang. Hampir sama. Pada grafik batang mempertimbangkan harga pembuka
penutup, tertinggi, dan terendah. Sementara untuk metode ini itu menekankan pada harga pembuka dan harga penutup yang tercermin dari kotak persegi 4. Jadi seperti grafik batang tapi dia di persegi 4 gitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di nanti saya materi referensinya ya. Jadi itu di YouTube ada ya yang di sini ya, yang grafik kandil ini. Nah, dalam analisis teknikal, kandil persegi 4 vertikal disebut dengan istilah real body yang mencerminkan aktivitas perdagangan antara harga pembuka dan harga penutup. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang itu kita banyak belajar istilah di harga saham ya. Jadi nanti apa itu tadi apa namanya, real body, terus nanti ada namanya overnight, ada over weekend dan sebagainya, nanti ada ya. Terus berikutnya adalah bila harga pembuka lebih tinggi dari harga penutup, hasil itu akan dicatat pada bagian atas real body, sehingga harga penutup pada bagian bawah real body. Jadi pembuka lebih tinggi akan dicatat di atas real body. Untuk membedakan harga tertinggi dan terendah dalam suatu hari, ditambahkan garis tipis yang berada di atas atau di bawah real body. Garis tipis ini disebut bayangan atau shadow. Nah, ini istilah lagi ya. Ya, istilah lagi. Di mana garis tipis di atas real body dinamakan bayangan lebih tinggi atau upper. Sedangkan garis tipis di bawah real body dinamakan bayangan lebih rendah atau lower. Nah, jadi untuk materi kita berikutnya bukan lebih banyak hitungan, tapi lebih banyak istilah-istilah baru yang teman-teman harus dipahami dan dimengerti ya. Bukan dihafalkan. Kalau dihafalkan hari ini hafal, besok sudah lupa. Tapi kalau dipahami, dimengerti, nanti pada suatu saat pasti akan teringat ya. Untuk membedakan harga tertinggi dan terendah dalam suatu hari, ini sudah ya, penggrafikan kandil juga membedakan pola-pola kebalikan atau reversal patterns. Materinya nanti akan kita berikan ya. Yang menyajikan dua bentuk yang berlawanan, yakni hammer dan hanging ya, bukan hanger ya, hanging ya. Hammer itu merupakan payung atau umbrella yang terjadi setelah suatu harga mengalami penurunan. Nah, suatu hammer dicirikan oleh pergerakan harga dalam sehari yang menurun secara tajam dari harga pembukaan selama sesi perdagangan dan kemudian kembali ditutup pada sesi harga tinggi pada hari itu juga. Jadi turun langsung naik lagi ya. Ya, tutup langsung naik lagi. Ini disebut hammer. Yang kedua adalah hanging man. Hanging man merupakan kebalikan dari hammer. Hanging man menyerupai payung yang dicirikan oleh pergerakan harga dalam sehari yang meningkat secara tajam dari harga pembukaan selama sesi perdagangan, terus ditutup posisi harga rendah di hari itu. Ya, itu kebalikan, jadi naik dulu, tajam baru turun. Itu namanya hanging man. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah ya, rata-rata bergerak sudah. Ini sudah tadi ya, ke saham. Tim strength sudah. Ini sudah. Nah, ini. Ini trading rule tadi ya. Ini saat membeli kita pasti pada saat terendah, menjual yang pada saat tertinggi ya. Tetapi kita harus bisa mengamati pergerakan dari grafik ya. Jangan
kita jual, wah ini sudah naik Pak, besok pasti turun, belum tentu, besok masih naik lagi. Nah, besoknya lagi mungkin baru turun. Nah, itu biasanya memang kita harus sering-sering melihat analisis teknikal ini setiap hari itu. Pada saat dibuka sesi awalnya Senin awal itu gimana pergerakannya, nanti ditutup gimana, besok gimana. Nah, nanti terakhir hari Jumat itu pergerakannya dia akan naik atau akan turun, itu pasti trennya akan seperti itu ya. Itu kan kalau tren itu kan belum pasti ya, kalau kita salah menebak bisa jadi kita akan rugi besar gitu ya. Nah, ini yang PPT saya masih kurang. Berikutnya adalah model siklus pasar atau identifikasi tren pasar. Ya. Jadi di sini ada 4 tren ya. Yang pertama adalah tren jangka pendek, yaitu antara 3 sampai 6 minggu. Berikutnya adalah Berikutnya adalah tren jangka menengah antara 6 minggu sampai 9 bulan ya. Yang berikutnya adalah tren primer antara 9 bulan sampai 2 tahun. Yang terakhir adalah tren sekunder antara 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, salah satu prinsip dasar atau building block analisis teknikal bahwa harga tidak bergerak secara langsung naik atau turun, melainkan pasti akan bergerak secara zigzag ya. Kita nggak tahu, kadang naik turun lagi, naik lagi turun lagi, naik sedikit turun banyak, naik kan gitu ya. Jadi nggak langsung drastis gini ya. Kalau drastis itu kan enak, kalau kita mengamati analisa pasar kan enak banget itu ya. Terus dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan harga saham, dikenal 2 istilah penting untuk menggambarkan pergerakan saham. Yang pertama adalah support, yang kedua adalah resisten. Nah, support ini adalah jadi zigzag tadi ya. Pada saat zigzag dia di posisi yang di bawah, Mas. Naik terus turun lagi. Nah, pas di saat turun itu namanya volume pembelian atau buying aktual atau potensial yang cukup untuk menghentikan tren menurun dari suatu harga dalam suatu periode yang cukup besar. Jadi pada saat turunnya. Yang kedua adalah resisten, adalah volume penjualan atau selling aktual atau potensial yang cukup untuk memenuhi suatu penawaran sehingga menghentikan harga yang lebih tinggi dalam waktu tertentu. Jadi pada saat naik ya, terus dia akan turun. Nah, pada saat harga di puncak itu namanya resisten ya. Kalau yang di bawah turun terus naik lagi, yang di turun itu namanya support. Jadi dengan kata lain seperti ya, support level itu menggambarkan batas bawah kisaran harga atau lower boundary yang bisa membuat para pembeli pembeli saham tertarik untuk segera melakukan pembelian saham karena di posisi turun. Sehingga karena banyak yang membeli, permintaan saham akan semakin meningkat ya. Kembali ke teori permintaan. Dan selanjutnya harga saham juga akan naik ya. Yang berikutnya adalah resisten level. Jadi ini yang resisten ya. Di saat di harga puncak ya. Berarti kita harus jual ya. Berarti kisaran harga di mana para analisis teknikal berharap akan terjadi peningkatan yang signifikan atas jumlah saham yang ditawarkan di pasar. Jadi resistance level ini menggambarkan batas atas tingkat harga atau upper boundary yang bisa membuat penjual saham segera bertindak untuk menjual sahamnya. Nah, ini pada saat
paling tinggi dijual. Nah, itu ya. Biasanya orang-orang analisis yang sudah mumpuni itu pinter. Wah, ini saya harus pada saat ini di puncak ini saya pada saat naik ini saya harus jual. Nah, besoknya ternyata juga harganya sahamnya akan turun. Nah, itu kan pinter ya. Nah, berikutnya support level biasanya terjadi ketika banyak investor melakukan tindakan ambil untung ya karena di posisi rendah ya. Dengan melakukan penjualan saham karena tertarik dengan harga jual yang cukup tinggi. Sedangkan resisten level biasanya saham tentunya tidak akan mau rugi akibat sahamnya turun terus ya. Ya karena di posisi tinggi makanya mereka akan ini ya, mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk menjual saham demi mengurangi kerugian. Ya, biasanya pada saat harga mencapai titik balik atau recovery point, ya, pada titik balik turun lagi. Pada saat seperti ini, jika banyak penjual yang menjual saham, maka penawaran saham akan meningkat dan biasanya akan diikuti dengan penurunan harga saham. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Lanjut ya. Oke. Jadi untuk mencapai level batas terbawah atau floor, area support harus menyampingkan konsentrasi permintaan. Area support itu apa? Area support itu adalah tempat di mana penjual menjadi kurang antusias untuk membagi asetnya. Sedangkan pembeli secara temporer lebih kuat motivasinya untuk membeli. Formasi bahu dan kepala atau head and shoulder formation merupakan salah satu pola harga yang paling banyak digunakan dalam analisis teknikal. Pola tersebut terjadi sebagai pembalikan ke atas atau ke bawah sebagai formasi kelanjutan atau konsolidasi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, yang lain? Lanjut. Benar ya, Mas? Nggak ada. Bentar. Oke. Nah, ini ada referensi, contoh-contoh ini. Coba teman-teman buka. Nanti apa yang bisa disimbolkan di situ? Ada dua tuh. Udah kelihatan ya? Kurang gede. Kurang gede, Pak. Linknya bagikan di grup aja, ya, Pak. Ini udah bisa kan? Bisa baca nggak? Bisa. Coba dicermati yang di atas dulu.
Atau jadi tugas aja ya? Gimana? Tidak usah banyak-banyak tugas, Pak. Enggak tuh loh, yang bawah itu loh. Ya udah sekarang aja, coba simpulkan aja nggak apa-apa. Ada yang nggak masuk? Mas Enggar bisa nggak? Belum bisa, Pak. Enggak, itu dibuka dulu dong. Tak bukain dulu. Udah dibuka. Ini ya isinya ya. Nah, ini kan macam-macam dari grafik. Nah, ini ada line chart. Langsung lihat di Securities lebih enak di komputernya ya. Ini garis, ini bar chart. Nah, ini candle chart tadi ya, candle chart. Ini seperti ini. Nah, ini garis tren yang menunjukkan naik terus ya. Meskipun naiknya itu zigzag ya. Ada pada saat naik, ada turunnya sedikit-sedikit ya. Seperti ini. Ini yang kondisi garis tren yang menunjukkan kondisi downtrend seperti ini ya. Turun tetapi dia masih ada zigzagnya, ada naik, ada pada saat turun. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang bullish, tren yang semakin meningkat. Ini yang bearish, yang tren menurun. Nah, ini yang tren mendatar sideways, tadi nggak ada yang seperti ini. Zigzag ya. Zigzag tapi agak mendatar ya ini ya. Nah, ini adalah support dan resisten tadi ya. Nah, ini resisten. Yang ini adalah support. Nah, overbought dengan oversold ini nggak usah. Nah, ini reversal trend seperti ini ya, double tops. Nah, pada saat naik seperti ini, pada turun seperti ini. Ini head and shoulder tadi, ini garisnya seperti ini. Bukan sampo ya. Head and shoulder top reversal. Ini yang bottom yang di bawah ya.
Oh, language. Istilahnya banyak sekali ya. Language ini seperti ini. Ini diamond membentuk seperti diamond ya. Nanti ini bullish flag. Ini bullish seperti bendera. Bearish. Ini ascending triangle. Jadi ini kita pengenalan aja ya grafik-grafiknya ya. Iya. Ya. Ini tadi kita nggak mempelajari seperti ini. Nah, indikatornya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, yang berikutnya yang YouTube-nya. Gimana? Ada yang bisa nggak? Mbak Titis bisa menyimpulkan nggak YouTube-nya, Mbak? Mana Mbak Titis? Ya? Mas Sultan? Bisa? Tadi YouTube-nya dia yang mana, Pak? Yang tadi, entar saya ini dulu. Mana tadi ya? Bentar. Bentar ya. Yang ini yang bawah nih. Udah dibuka? Gimana? Mau di itu. Nih kita lihat bareng ya.
gimana simpulannya? Ya, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Mas Enggar? Pak Sultan tadi gimana simpulannya? Ya, saya coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Analisis teknikal ini kadang untuk trader pemula yang mau masuk ke pasar saham ini rumit, Pak, rumit. Padahal kan analisis ini untuk memprediksi agar kita nggak asal-asalan dalam membeli dan menjual saham. Sebenarnya dalam pasar saham ini sudah tercermin dari harganya. Kita bisa memprediksi tadi, Pak. Dan terus? Bentar, Pak. Terus sebenarnya juga ada pergerakan saham itu ada polanya. Dan polanya tersebut itu sama dengan trader-trader yang dulu. Jadi bisa diprediksi gitu loh, Pak. Iya. Tapi untuk jangka pendek ya, untuk jangka panjang kayaknya nggak bisa ya kalau lewat ini ya. Iya. Tuh. Yang lain bisa nggak? Mbak Titis? Yang lain? Selamat malam, Pak. Ya, malam. Kalau saya sih menyimpulkan mungkin dari video tadi itu ini ya, Pak, ya, untuk analisis itu biasanya kalau saham itu udah naik pasti turun, dan ketika udah turun itu dia akan mengalami kenaikan lagi tuh, Pak. Iya, zigzag. Ya, jadi polanya kalau dipelajari mungkin polanya seperti itu terus berkelanjutan itu loh, Pak. Ya, ini kan untuk pendekatan teknikal ini kan dia mengabaikan unsur politis dan sebagainya ya. Jadi kalau seandainya kayak tadi pemilihan umum atau mungkin ada keributan atau apa, itu pasti akan sangat berpengaruh. Itu nanti kita pelajari di analisis politik dan ekonomi yang ketiga nanti. Terus apa lagi? Udah. Kalau dari saya sudah sih, Pak. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar ya analisis teknikal, gimana caranya kita bisa melihat dari pakai bar chart, pakai kandal, pakai line chart ya. Terus ada yang beraneka ragam diagram-diagramnya, grafik-grafiknya. Nanti teman-teman untuk materi nanti akan saya share ya di grup WA aja nggak apa-apa ya, nggak usah di Google Classroom. Iya, Pak, bisa. Ya, nanti itu sama link YouTube-nya tadi dengan materi yang saya presentasikan itu nanti akan saya share. Untuk pertemuan ini kita nggak usah tugas, nanti tugasnya belakangan aja nggak masalah ya, karena ini kan lebih banyak ke teori kan. Untuk pasar modal sendiri kan lebih banyak materi-materi yang memang sangat sekali pengertiannya yang sangat masih baru
Jadi teman-teman nanti perlu belajar lagi nih ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur.